Ya, selamat sore pemirsa. Ini saya berada di Kali Balang ya, bersama Bapak Darusman. Panggilan akrabnya Bapak Darus. Beliau adalah kepala Desa Braja Asri ya, atau Desa A ya, sebutannya A, Kecamatan Waijepara, Lampung Timur, Lampung. Beliau sudah berada di sini sejak kemarin, dan hari ini atau sore ini kami berada di pemandian Kali Balang ya. Ya, Kali Balang ini merupakan tempat pemandian nenek moyang warga Sawahan sejak ratusan tahun yang lalu ya, yang mana tempat ini konon ceritanya sangat angker ya, sangat angker ya. Orang Jawa bilang sumber air ini disebut dengan belik. Belik itu satu sumber dimana biasanya terdapat di pangkal sungai ya, atau pangkal aliran sungai ya. Ujung di atas itu ada sumber besar, kemudian di bawah itu terdapat aliran sungai, maka di sumber itulah biasa disebut dengan belik kalau orang Jawa bilang. Dan waktu ke waktu, dan hari ini kita lihat ini sudah dibentuk sedemikian rupa menjadi tempat wisata masyarakat lingkungan sekitar, dan bisa mendatangkan cuan bagi warga sekitar yang dagang, mulai dari parkir ya, pedagang, dan penyedia sarana berenang seperti ban ya. Ini hari Minggu pagi, biasanya ramai sekali pemirsa, karena ini saya sudah sore sehingga pengunjung tinggal sedikit ya, tidak terlalu dalam, kemungkinan sekitar 2 meter ya, kurang lebih kedalaman air di pusat sumber air ini. Ya, puluhan tahun yang lalu memang tempat ini sudah biasa digunakan oleh warga sekitar untuk cuci pakaian, karpet, dan kain-kain lain, untuk mandi ya, bahkan untuk buang air besar dulu di sini warga sekitar ya. Namun sekarang sudah berubah sedemikian rupa. Ya, sumber Kali Balang. Sebetulnya Ubalan ya. Yang benar Ubalan. Cuma warga sekitar manggilnya lebih sederhana dengan sebutan Kali Balang. Ya, ini tampak dari sisi selatan. Kalau tadi saya ambil dari sisi utara. Ini Pak Kades Braja Asri, Kecamatan Waijepara, Lampung Timur, Lampung. Ya pemirsa, ini kita coba ngobrol ya sama Pak Kades Braja Asri ya, Pak Darusman, Pak Lurah. Selamat sore Pak Lurah. Selamat sore. Ya Pak Lurah, jenengan sekarang berada di sumber Kali Balang ya, pemandian sumber Kali Balang. Tujuan utama Bapak di sini dalam rangka apa Pak? Sementara saya di sini masih katakanlah main, dan kebetulan saya melihat satu potensi desa yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintahan desa. Ada sumber air yang dimanfaatkan oleh masyarakat
untuk kepentingan masyarakat dan ditangani oleh desa. Ini cukup sederhana tapi menjanjikan buat kegiatan desa. Apalagi yang mengelola Karang Taruna hingga ada income untuk Karang Taruna. Ini potensi yang mungkin kecil tapi bermanfaat buat masyarakat. Saya juga seperti hal seperti ini pengen ada sumber air di desa saya sendiri, tapi saya masih mencari, ingin meniru hal-hal yang seperti ini, membuat manajemen menjadi baik, menjadi income bagi desa dan keindahan desa itu sendiri. Ada manfaatnya buat masyarakat yang ingin berenang, tidak usah jauh-jauh, di desa sendiri ada tempat untuk berenang yang sederhana, yang bisa menjadi income bagi pemuda desa setempat. Oke, baik Pak Lurah. Kira-kira selain di bidang wisata ya, Pak Lurah punya tujuan lain jauh-jauh dari Lampung ke Blitar. Apa kira-kira kalau boleh disampaikan kepada masyarakat? Tujuan saya yang utama ke sini ingin belajar ke Desa Minggirsari, salah satu desa yang saya amati yang punya kemajuan dalam bidang inovasi di bidang pertanian. Sangat maju sekali. Tadi malam saya baru berjumpa dengan desanya Bapak Eko dan beberapa penggiat daripada pupuk nabati ya, Mas Pak Saiful. Saya barusan ngobrol sekilas saja sudah menarik. Potensi desa ini juga sumber daya manusianya cukup untuk mengelola supaya masyarakat menjadi lebih maju. Penggiat pertanian, juga penggiat ayam peternak, ayam potong, ini bisa mendapatkan nilai plus yang lebih daripada penemuan yang ditemukan oleh salah satu desa yang ada di Blitar. Ini yang mendorong saya untuk selalu ingin belajar bagaimana nilai plus tadi bisa saya bawa ke kampung saya, ke desa saya, untuk pengembangan desa supaya masyarakat juga mengenal potensi yang ada di Jawa Timur, di Blitar ini, di Desa Minggirsari ini, bisa berpindah ke sana ilmunya, sehingga bisa meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat saya melalui ayam potong, ayam pedaging, sapi, dan lain sebagainya. Karena sangat luas sekali. Tadi malam saya berbicara tentang pupuk organik yang sudah ditemukan oleh salah satu masyarakat Desa Minggirsari. Oke, baik. Kelihatannya menarik dan ini perlu ada langkah nyata ya. Kira-kira ada rencana untuk ngajak teman-teman Lampung ke kepala desa se-Lampung Timur atau paling tidak se-Kecamatan Wajebara untuk belajar secara khusus gitu ya, menindaklanjuti apa yang Bapak sampaikan tadi, sehingga ada manfaat yang nyata bagi masyarakat desa Pak Lurah di Braja Asri. Ya, sangat antusias dengan kemajuan inovasi yang sudah ditemukan oleh salah satu desa di Jawa Timur, khususnya Desa Minggirsari. Sangat apa ya, merespon sekali apa yang disampaikan tadi malam, sehingga saya punya keinginan menganggarkan alokasi dana desa untuk studi banding ke sini. Oh gitu. Saya sudah langsung kontak dengan beberapa kawan-kawan pengusaha ayam pedaging yang baru belajar, yang kemarin memang belum hasil, sudah mencoba untuk beternak tapi belum berhasil karena memang kosnya, sentratnya terlalu besar, sehingga di sini ada solusi. Di sini untuk pengurangan sentrat dengan ditambahkan dengan beberapa katakanlah vitamin untuk ayam, sehingga bisa mengurangi sentrat yang ada, sehingga penghasilan ayam yang ada di sini ternyata dengan sentrat yang lebih kecil kualitasnya, usia ayam itu lebih katakanlah kalau tadinya 60 hari bisa 50 hari, itu bisa mencukupi kebutuhan apa namanya kiloannya, artinya berat badannya itu sudah mencapai target yang diminta oleh para pembeli. Ini saya pengen mengajak pada masyarakat saya, kalau dari dana desa nanti bisa dialokasikan untuk studi banding. Kebetulan saya juga sudah konfirmasi sama Pak Kadis Lampung Timur, juga Pak Camat, tentang tujuan saya ke Minggirsari ingin belajar tentang teknologi perkembangannya
di sini yang memang perlu kita contoh untuk kita kembangkan desa kita agar tingkat kesejahteraan masyarakat peternak di desa Braja Asri pada khususnya dan pada umumnya untuk Lampung Timur bisa punya nilai lebih sehingga mengangkat kesejahteraan masyarakat petani dan peternak ayam itu sendiri. Ya, oke. Pak Darus, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang jangan sampaikan ini bisa terrealisasi ya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Panjenengan. Ya, Sekarang ini kita posisi ada di lingkungan sawahan, Kelurahan Klampok, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, untuk melihat suasana pemandian Kalibalang yang memang ini sejarah masa lalu memang sudah menjadi tempat pemandian nenek moyang warga sekitar dan sekarang dibuat sedemikian rupa dan bisa mendatangkan income buat masyarakat yang dikelola oleh Karang Taruna. Mungkin ada imbal balik dari Pak Darus, Pak Kepala Desa di tempat ini, seperti misalnya untuk lebih bagusnya Pak Darus punya ide yang mungkin bisa membuat tempat ini lebih menarik lagi. Pengalaman di Lampung bisa dibawa ke sini. Selain Bapak tadi membawa rencana membawa kawan-kawan dari Lampung ke sini, ini dibalik. Dari Lampung idenya dibawa ke sini, nanti ternaknya dibawa ke sana. Jadi itu keren ya. Kira-kira ide apa Pak Darus? Spontan ya, untuk membuat tempat ini menjadi lebih menarik sehingga pengunjungannya bisa lebih banyak lagi, Pak. Bisa berbagi pengalaman. Seperti yang saya lihat yang ada wisata-wisata yang ada di Lampung Timur, khususnya di Lampung dan Jepara. Saya sih memberikan satu masukan aja kepada pengelola ini untuk Desa Klampok. Ini agar Kelurahan ya? Kelurahan Klampok ya. Ya. Ini yang ada di sini, ini bentengnya agak ditambah, terus di sana dibuat satu kolam juga, artinya entah kolam seperti apa, dan itu ada benteng-bentengnya, jadi agak lebih besar kesininya. Kesininya dibuatkan di semen lah, antara kesini dibuatkan sumber Kalibalang dipindahkan ke Dinding atas, ya, seperti dinding dindingnya bertingkat gitu ya. Nah, jadi nanti ada warna, pada malam hari ada warna lampu yang LED itu yang panjang, sehingga ada cat warna-warni yang sudah dibentuk. Jadi selain tempat mandi, mereka tempat nyantai, ada kursi-kursi tempat nyantainya mereka, ada saung-saung kayak payung-payung shelter gitu ya. Nanti pedagang ini tinggal ditata saja, mau ngopi, kasarnya mau ngopi, mau nyusu atau mungkin kopi jahe ada di sana. Mereka sudah duduk di bawah benteng-benteng itu. Jadi, ini kalau pemasukan saya. Artinya lebih pada ekspansi ya. Memperluas area yang kosong itu untuk dijadikan tempat santai dan wahana ya. Wahana pariwisata mini. Ya, oke, siap. Oke, terima kasih Pak Darus idenya, dan mudah-mudahan nanti kawan-kawan Lampung Timur, kepala desa se-Lampung Timur bisa mengikuti jejak Panjenengan, bisa melakukan studi banding ke Kota Blitar maupun ke Kabupaten Blitar terkait dengan banyak hal ya. Karena di Jawa ini banyak yang perlu kita contoh, kita serap, kemudian dibawa ke Lampung. Tapi lagi-lagi Pak Darus, ini kendalanya nanti di anggaran ya. Bagaimana menata anggaran supaya apa yang disampaikan tadi terrealisasi dan anggarannya cukup gitu ya. Pemerintah kabupaten bisa mendukung, membackup di OPD terkait. Nanti desa bisa membackup. Kalau perlu dana hibah dari pusat atau provinsi turun untuk perluasan pembangunan. Ya, merealisasikan apa yang menjadi impian dengan di Lampung. Terima kasih Pak Darus. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa wawancara saya kepada Pak Kepala Desa Pak Darusman ya sore ini di Kalibalang ya, tempat pemandian ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kepala desa yang lain yang ada di Indonesia pada umumnya. Sampai ketemu, saya Haryono melaporkan dari Klampok, Kota Blitar.